Apakah Anda tahu alasan sebenarnya mengapa persendian Anda semakin sakit? Penyebabnya mungkin adalah telur yang Anda makan setiap pagi. Halo, saya Dr. Eko Nugroho, seorang spesialis ortopedi dengan pengalaman 37 tahun. Tahun lalu saya menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Dua nenek dari Surabaya datang dengan radang sendi yang sama dan keduanya makan telur setiap hari. 6 bulan kemudian salah satu dari mereka bisa mendaki gunung sementara yang lainnya harus duduk di kursi roda. Apa yang sebenarnya berbeda? Satu perbedaan kecil dalam cara makan telur dapat menyelamatkan atau menghancurkan persendian Anda. Bapak Budi Santoso, 72 tahun dari Surabaya, adalah pasien yang kondisinya sudah hampir harus dioperasi. Namun setelah makan telur dengan cara yang saya ajarkan hanya dalam 5 hari, beliau berkata, "Loh, kok bisa begini?" Dan seminggu kemudian beliau mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam 30 tahun persendiannya tidak sakit sama sekali. Setahun kemudian beliau datang lagi dan berkata, "Dokter, sudah lebih dari setahun dan benar-benar tidak sakit." Tetapi bagaimana cara Anda makan telur saat ini? Jika Anda memakannya seperti kebanyakan orang, persendian Anda mungkin rusak setiap hari. Menurut hasil penelitian dari Fakultas Kedokteran Harvard, makan telur dengan cara yang salah dapat meningkatkan peradangan sendi hingga 600%. Sebaliknya, jika Anda memakannya dengan cara yang benar, efeknya lebih baik daripada obat radang sendi. Jika Anda menonton video ini sampai selesai, nyeri sendi Anda akan hilang dalam seminggu. Beritahu saya di kolom komentar bagian mana yang paling sakit saat ini. Mulai sekarang saya akan mengungkapkan rahasia mengejutkan tentang telur yang hanya diketahui oleh 1 dari 100 orang. Ada 5 hal yang akan saya sampaikan hari ini, terutama informasi yang akan saya sampaikan di peringkat kedua sangatlah mengejutkan. Itu adalah hasil paling luar biasa yang pernah saya lihat. Pastikan Anda mendengarkan sampai akhir. Peringkat 5 adalah makan telur pagi dengan kucai. Apakah Anda hanya makan telur di pagi hari? Jika ya, Anda harus segera mengubahnya. Karena jika hanya makan telur hanya setengah dari nutrisi baik untuk sendi yang dapat diserap. Tetapi jika Anda menambahkan satu hal ini, efeknya akan meningkat 3 kali lipat, yaitu kucai. Apa saya harus menambahkannya? Mungkin Anda berpikir begitu, tapi jangan salah. Kucai menyimpan rahasia luar biasa untuk kesehatan sendi. Ini adalah kisah Ibu Indah Permatasari, 68 tahun yang tinggal di Jakarta. Beliau telah menjadi guru sekolah dasar selama 30 tahun dan datang kepada saya menjelang pensiun karena lutut dan pergelangan tangannya sangat sakit. Beliau berkata bahwa memeriksa pekerjaan rumah siswa setiap hari dan menulis di papan tulis adalah siksaan. "Dokter, bagaimana saya bisa menulis dengan pergelangan tangan sesakit ini? Bagaimana jika setelah pensiun masih seperti ini?" ucapnya dengan sangat khawatir. Jadi saya memberitahunya seperti ini, "Bu, saat sarapan telur di pagi hari, cukup tambahkan sedikit kucai." Beliau bertanya, "Apa yang akan berubah hanya dengan menambahkan kucai?" Ada hasil penelitian dari Fakultas Kedokteran Harvard selama 3 tahun. Kelompok yang makan telur dengan kucai di pagi hari memiliki peningkatan massa otot di sekitar sendi sebesar 25% lebih banyak dibandingkan kelompok yang hanya makan telur. Peningkatan otot ini melindungi sendi. Yang lebih menakjubkan adalah kandungan sulfur dalam kucai dapat meningkatkan efek antiinflamasi dari telur lebih dari 2 kali lipat. Saya akan menunjukkan hasil setelah Ibu Indah mempraktekkan metode ini selama 2 bulan. Awalnya beliau tidak bisa memegang pena lebih dari 10 menit karena nyeri pergelangan tangan, tetapi setelah 2 bulan beliau bisa menulis selama lebih dari 2 jam. Nyeri lututnya juga hampir hilang. Benar-benar ajaib. Saya sudah sakit selama 30 tahun, tidak menyangka hanya dengan menambahkan kucai bisa jadi seperti ini. Sepertinya setelah pensiun nanti saya bisa belajar kaligrafi, katanya dengan sangat gembira. Lalu bagaimana cara mengonsumsinya? Sangat sederhana. Saat Anda makan 2 butir telur di pagi hari, cukup tumis bersama segenggam kucai. Martabak telur kucai juga bagus, atau telur kukus dengan kucai juga baik. Yang penting adalah Anda harus memakannya di pagi hari. Karena dengan makan di pagi hari sendi, Anda akan terlindungi sepanjang hari. Tapi ini belum berakhir. Telur dan kucai saja tidak cukup. Jika Anda tidak tahu apa yang akan saya sampaikan di peringkat keempat, menambahkan kucai sebanyak apapun mungkin tidak akan ada gunanya, karena nutrisinya tidak akan terserap sama sekali. Peringkat 4 adalah makan telur bersama susu atau minuman kalsium. Anda pasti mengonsumsi kalsium, bukan? Banyak orang minum susu setiap hari atau mengonsumsi suplemen kalsium karena dianggap baik untuk kesehatan tulang. Tetapi saya akan memberitahu Anda fakta yang mengejutkan. Jika hanya mengonsumsi kalsium, hanya 10% yang diserap oleh tubuh kita. Sisa 90% hanya terbuang sia-sia.
Ya, jadi tidak ada gunanya. Mungkin Anda berpikir begitu, tetapi jika Anda mengonsumsinya bersama telur, hasilnya akan sangat berbeda. Ini adalah kisah Nenek Siti Aminah, 82 tahun dari Bandung. Beliau tinggal sendirian dan suatu hari datang ke rumah sakit setelah jatuh dari tangga. Hasil pemeriksaan kepadatan tulang menunjukkan tulangnya berlubang seperti spons. Ini adalah kondisi osteoporosis yang sangat parah. Dokter saya tinggal sendiri, bagaimana jika tulang saya patah? Anak-anak saya semua tinggal jauh, katanya dengan sangat cemas. Hal yang paling ditakuti oleh orang yang tinggal sendiri adalah jatuh. Jadi saya memberitahunya, nenek cukup tambahkan 1 butir telur ke dalam susu yang nenek minum setiap hari. Telur dengan susu, apa rasanya enak? Tanyanya sambil mengerutkan dahi. Ada hasil penelitian selama 8 tahun dari Fakultas Kedokteran Harvard. Kelompok yang mengonsumsi kalsium bersama telur menunjukkan kepadatan tulang 3 kali lipat lebih tinggi. Mengapa demikian? Kandungan khusus dalam telur membuka lebar pintu bagi kalsium untuk masuk ke dalam tulang kita. Mas, seperti kunci yang membuka pintu. Ini adalah hasil setelah Nenek Siti Aminah mempraktekkan metode ini selama 4 bulan. Tulangnya yang tadinya seperti spons berlubang menjadi jauh lebih padat. Secara medis ini adalah perubahan yang sangat menakjubkan. Yang paling mengejutkan adalah 4 bulan kemudian beliau jatuh lagi, tetapi tulangnya tidak patah. Dokter, kali ini saya jatuh lebih keras tapi tidak apa-apa. Apa ini benar-benar karena telur dan susu? Di usia 82 tahun perubahan seperti ini bisa terjadi, katanya dengan sangat gembira. Lalu bagaimana cara mengonsumsinya? Sangat sederhana. Saat Anda minum segelas susu di pagi hari, cukup makan 1 butir telur rebus bersamanya. Atau saat Anda minum suplemen kalsium, makan 1 butir telur bersamanya juga boleh. Yang penting adalah Anda harus mengonsumsinya bersamaan dalam waktu 30 menit. Jika lewat dari itu, efeknya akan berkurang. Tapi ini belum berakhir. Informasi di peringkat ketiga lebih penting lagi. Sekalipun Anda menyerap kalsium dengan baik, jika Anda memasak telur dengan cara yang salah, semuanya akan sia-sia. Peringkat 3 adalah makan telur setengah matang. Bagaimana Anda biasanya makan telur? Kebanyakan dari Anda mungkin memakannya matang sempurna. Saya akan memberitahu Anda fakta yang sangat mengejutkan. Telur yang matang sempurna adalah racun bagi sendi. Jadi selama ini saya makan racun setiap hari. Mungkin Anda berpikir begitu dan sayangnya itu benar. Ini adalah hasil penelitian dari Institut Pangan Fakultas Kedokteran Harvard. Jika telur direbus di atas 70 derajat selama lebih dari 12 menit, semua nutrisi yang baik untuk kesehatan sendi akan hancur. Saat membuat telur matang sempurna, suhunya bisa mencapai 85 derajat. Pada saat itu, nutrisi penting untuk kesehatan sendi semuanya mati. Sama seperti makanan yang hangus terbakar. Ini adalah kisah Bapak Chandra Wijaya, 59 tahun dari Semarang. Beliau mengelola sebuah perusahaan konstruksi dan selama 15 tahun setiap pagi makan 3 butir telur matang sempurna. Beliau pikir itu baik untuk kesehatan. Namun bahu dan sikunya menjadi sangat sakit sehingga beliau tidak bisa lagi bekerja di lapangan dengan baik. Dokter saya ini pengusaha, kalau badan saya begini saya merasa tidak enak dengan karyawan. Saya makan telur setiap hari dan berolahraga, kenapa malah semakin sakit, katanya. Saya bertanya, Bapak, bagaimana cara Bapak makan telur? Tentu saja matang sempurna. Saya dengar telur setengah matang itu tidak higienis. Jadi saya berkata, Bapak coba makan telur setengah matang saja. Setengah matang, saya khawatir sakit perut, jawabnya. Anda tidak perlu khawatir. Jika direbus pada suhu 65 derajat selama 6 menit, semua bakteri akan mati dan nutrisi baiknya akan tetap ada. Ini adalah hasil setelah Bapak Chandra Wijaya hanya mengubah cara memasaknya dan mengonsumsinya selama 6 minggu. Nyeri bahunya berkurang 80%. Nyeri sikunya juga hampir hilang. Dokter, apa ini benar-benar karena telur yang sama? Bagaimana bisa perbedaannya sejauh ini? Sekarang saya bisa memegang palu lagi di lapangan, katanya dengan sangat takjub. Ya, lalu bagaimana cara membuatnya? Sangat sederhana. Pertama dengan cara merebus. Setelah air mendidih, masukkan telur dan rebus tepat selama 6 menit. Anda akan mendapatkan telur setengah matang yang sempurna. Kedua, Anda juga bisa memanggangnya. Olesi sedikit minyak di wajan dan panggang dengan api kecil sampai kuning. Telurnya masih sedikit encer. Sekitar 3,4 menit sudah cukup. Metode manapun tidak masalah. Yang penting adalah memasaknya sampai kuning telurnya sedikit meleleh. Kondisi itulah yang paling banyak menyimpan nutrisi baik untuk sendi. Tapi ini belum berakhir. Jika Anda tidak tahu apa yang akan saya sampaikan di peringkat kedua, meskipun Anda makan telur setengah matang, Anda hanya akan mendapatkan setengah dari efeknya. Ini adalah informasi yang sangat penting, jadi pastikan Anda mendengarkannya. Dan beritahu saya di kolom komentar selama ini Anda makan telur matang sempurna atau setengah matang. Peringkat dua adalah
Anda harus makan kuning telurnya saat makan telur. Apakah ada di antara Anda yang hanya makan putih telur karena khawatir kolesterol? Itu adalah hal yang sangat disayangkan. Membuang kuning telur itu seperti membuang peti harta karun dan hanya mengambil kotaknya saja. Apakah kuning telur sepenting itu? Mungkin Anda bertanya-tanya. Dalam hal kesehatan sendi, kuning telur menyumbang 90% dari manfaatnya. Ada hasil penelitian selama 15 tahun dari Fakultas Kedokteran Harvard. Vitamin D yang terkandung dalam kuning telur berperan mengirimkan kalsium ke tulang. Jika hanya makan kalsium, ia akan keluar begitu saja dari tubuh. Tetapi jika ada vitamin D, ia akan menangkap kalsium dan membawanya ke tulang. Perannya seperti seorang supir taksi. Ini adalah kisah Bapak Wayan Sudarsana, 64 tahun dari Bali. Beliau telah menjadi supir taksi selama 30 tahun dan hanya makan putih telur selama 10 tahun karena kadar kolesterolnya tinggi. Pinggang dan lehernya sangat sakit karena terlalu lama menyetir sehingga beliau datang kepada saya sambil mempertimbangkan untuk pensiun. Dokter, saya makan telur dan suplemen kalsium setiap hari. Kenapa tulang saya masih sesakit ini? Sulit untuk membawa penumpang saya berpikir untuk pensiun. Saya bertanya, Pak Wayan, apakah Anda makan kuning telurnya juga? Tidak, karena kolesterol saya hanya makan putihnya. Dokter saat pemeriksaan kesehatan menyarankan untuk menghindari kuning telur. Jadi saya berkata, Pak Wayan, Anda harus makan kuning telurnya agar kalsium bisa masuk ke tulang. Benarkah? Lalu bagaimana dengan kolesterol? Kesehatan saya bisa memburuk menjelang pensiun, katanya dengan cemas. Anda tidak perlu khawatir. Kesehatan sendi jauh lebih penting daripada kolesterol dalam satu butir kuning telur. Dan jika Anda hanya makan 2 butir setiap hari, tidak akan ada masalah. Ini adalah hasil setelah Bapak Wayan Sudarsana makan telur beserta kuningnya selama 5 bulan. Hasil tes darah menunjukkan kadar vitamin D-nya meningkat pesat. Sudah masuk ke dalam rentang normal. Dan yang lebih menakjubkan adalah nyeri pinggang dan lehernya hilang sama sekali. Dokter, saya tidak tahu kerugian selama 10 tahun hanya makan putih telur sebesar ini. Sekarang saya tidak jadi pensiun dan sepertinya bisa bekerja beberapa tahun lagi, katanya dengan sangat gembira. Lalu bagaimana cara mengonsumsinya? Sangat sederhana. Saat membuat telur setengah matang, makanlah semuanya termasuk kuningnya. Saat membuat telur mata sapi, jangan pecahkan kuning telurnya dan makanlah begitu saja. Satu kuning telur mengandung sangat banyak vitamin D. Ini sudah memenuhi setengah dari kebutuhan harian Anda. Tapi yang paling penting akan saya sampaikan di peringkat pertama, meskipun Anda mengikuti semua yang telah saya sebutkan sejauh ini, jika Anda tidak tahu peringkat pertama, efeknya akan berkurang setengahnya. Ini adalah informasi yang saya anggap paling penting, jadi pastikan Anda mendengarkan sampai akhir. Akhirnya peringkat 1, makanlah telur antara pukul 8 hingga 9 pagi. Selama saya merawat ribuan pasien, inilah hal yang saya sadari paling penting. Meskipun Anda mengikuti semua yang telah saya sebutkan, jika Anda melewatkan waktu ini, efeknya akan berkurang setengahnya. Mengapa harus antara pukul 8 dan 9? Tubuh kita bergerak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan seperti jam. Waktu antara pukul 8 hingga 9 pagi adalah waktu emas untuk pemulihan sendi. Jika Anda makan telur pada waktu ini, penyerapan nutrisi kesehatan sendi akan meningkat 200%. Ini sama prinsipnya seperti menanam benih saat tanah paling subur. Ini adalah kisah Nenek Endang Susilowati, 71 tahun dari Surabaya. Beliau telah mengikuti semua yang saya katakan. Menambahkan kucai makan dengan susu, membuatnya setengah matang, dan makan kuning telurnya. Tetapi beliau memakannya pada pukul 6 sore. Sudah menjadi kebiasaannya untuk makan setelah menyiapkan makan malam untuk cucu-cucunya. Setelah 2 bulan kondisinya membaik. Tentu saja itu hasil yang baik, tetapi masih kurang dari yang saya harapkan. Jadi saya berkata, nenek coba ubah waktunya menjadi pukul 8 pagi. Apakah waktu sepenting itu? Saya lebih nyaman makan di malam hari, katanya. Sangat penting. Hanya dalam 3 minggu setelah mengubah waktunya terjadi perubahan yang luar biasa. Nyeri lututnya hilang sama sekali dan bahunya bisa bergerak dengan bebas. Beliau berkata untuk pertama kalinya dalam 20 tahun beliau bisa berlari-larian dengan cucu-cucunya di taman. Dokter, saya tidak menyangka hanya dengan mengubah waktu perbedaannya bisa seperti ini. Cucu-cucu saya bertanya, nenek sudah tidak sakit lagi, benar-benar ajaib, katanya sambil meneteskan air mata. Fakultas Kedokteran Harvard juga telah mempublikasikan hasil penelitian serupa. Mengonsumsi nutrisi tertentu pada waktu pagi dapat meningkatkan tingkat penyerapan hingga 3 kali lipat. Peringatan penting. Saya telah memberikan cara-cara yang baik, tetapi sekarang saya harus menyampaikan beberapa peringatan penting. Obat yang baik pun bisa menjadi racun jika salah dikonsumsi, bukan telur juga sama. Pertama, jangan pernah makan telur tepat setelah makan. Kenapa? Apa tidak boleh makan 1 telur lagi sebagai hidangan penutup setelah makan? Mungkin Anda bertanya-tanya, tetapi itu sangat berbahaya.
Jika Anda makan telur dalam waktu 2 jam setelah makan telur, tidak akan tercerna dengan baik dan akan membusuk di dalam perut. Ini bisa menyebabkan peradangan dan membuat sendi Anda semakin sakit. Nenek Rahmawati, 67 tahun dari Bekasi melakukan kesalahan ini. Beliau makan nasi pukul 7 pagi dan makan telur pukul 8 pagi. Dokter menyuruh saya makan jam 8, jadi saya melakukannya tapi malah semakin sakit katanya. Saya terkejut dan bertanya lebih detail, ternyata beliau makan telur hanya 1 jam setelah sarapan. Nenek tidak boleh begitu. Harus dimakan saat perut kosong, saya memberitahunya, dan dalam seminggu nyerinya berkurang drastis. Kedua, jangan pernah makan telur pada hari Anda minum alkohol. Bukankah telur baik untuk mengatasi mabuk? Mungkin Anda berpikir begitu, tetapi itu pemikiran yang salah total. Jika Anda makan telur dalam 12 jam setelah minum alkohol, hati Anda akan bekerja terlalu keras. Akibatnya nutrisi baik tidak akan terserap dengan benar. Kakek Slamet Riyadi, 71 tahun dari Yogyakarta, melakukan kesalahan ini. Setiap malam beliau minum segelas soju dan keesokan paginya makan telur. Beliau melakukannya selama 3 bulan tanpa ada efek sama sekali. Dokter, kenapa saya tidak sembuh-sembuh, tanyanya. Ketika saya menyarankannya untuk berhenti minum alkohol, beliau berkata, itu terlalu sulit sambil terlihat bimbang. Jadi kami berkompromi, kalau begitu jangan makan telur keesokan hari setelah minum alkohol. Anda bisa memakannya selang 1 hari. Setelah melakukan itu selama 2 bulan, nyeri lututnya berkurang banyak. Ketiga, jangan pernah makan telur saat Anda sedang flu atau demam. Beberapa orang makan telur untuk menambah nutrisi saat sakit, tetapi itu malah bisa menjadi racun. Saat tubuh sakit, fungsi pencernaan menurun. Jika Anda memaksakan diri makan telur, Anda bisa sakit perut atau diare. Terakhir, jangan pernah makan terlalu banyak. Karena baik kalau saya makan 10 butir sehari pasti lebih baik kan. Ada orang yang berpikir seperti itu, tetapi itu sangat berbahaya. 2 butir sehari adalah jumlah yang pas. Jika lebih dari itu, kolesterol bisa menjadi masalah dan pencernaan juga tidak akan baik. Anda harus mematuhi peringatan ini. Metode yang baik pun bisa menjadi racun jika salah digunakan. Ringkasan dan cara praktek. Baiklah, sekarang saya akan merangkum semua yang telah kita pelajari hari ini dan memberikan cara prakteknya. Inilah cara konsumsi telur yang sempurna untuk kesehatan sendi yang telah saya sampaikan hari ini. Makanlah saat perut kosong antara pukul 8 hingga 9 pagi. Makanlah bersama kucai. Makanlah bersama susu atau minuman kalsium. Pastikan membuatnya setengah matang. Makanlah semuanya termasuk kuning telurnya. Dan ingat baik-baik, jangan pernah makan dalam 2 jam setelah makan keesokan hari setelah minum alkohol saat tubuh sakit dan lebih dari 2 butir sehari. Jika Anda mengikuti metode ini, bahkan nyeri sendi yang sudah 30 tahun pun akan hilang dalam seminggu. Saya telah melihat banyak sekali pasien selama 37 tahun. Saya sering melihat orang-orang di meja operasi berkata, andai saja saya tahu lebih awal. Setiap kali hati saya terasa sakit, melihat mereka menyesal sambil berkata, dokter, andai saja saya tahu ada cara seperti ini, saya tidak akan berakhir seperti ini. Saya berpikir, suatu hari nanti saya harus mengungkapkan rahasia ini. Anda jangan sampai menyesal seperti itu. Beruntung Anda mengetahuinya sekarang. Mulailah dari hari ini juga. Bangun pagi, siapkan 2 butir telur setengah matang dengan kucai dan segelas susu. Sangat sederhana bukan? Persiapannya tidak sampai 5 menit. Biaya operasi 100 juta rupiah diganti dengan biaya telur 300.000 rupiah. Waktu ke rumah sakit diganti dengan 5 menit di rumah. Investasi mana yang lebih baik dari ini? Bayangkan diri Anda hidup sehat dan bahagia. Saat bangun pagi bukan lagi mengeluh, aduh, melainkan hari ini juga sehat. Saat naik turun tangga Anda berjalan dengan gagah tanpa khawatir lutut. Anda berlari-larian bersama cucu-cucu Anda. Anda mendaki gunung bersama teman-teman dan berjalan di barisan paling depan. Impian itu bisa menjadi kenyataan dalam seminggu. Sungguh, saya benar-benar ada di pihak Anda. Saya mengungkapkan semua rahasia yang selama 37 tahun hanya saya berikan secara diam-diam kepada pasien saya karena saya ingin Anda hidup sehat dan tanpa rasa sakit. Yang saya harapkan hanya satu, Anda hidup bebas tanpa rasa sakit. Jika video dari channel Energi Usia Emas ini sangat membantu, silakan tekan tombol subscribe dan like, dan tolong bagikan kepada keluarga atau teman di sekitar Anda yang menderita nyeri sendi. Informasi baik seperti ini tidak boleh disimpan sendiri, bukan? Mari kita sehat bersama.